engkau izinkan, engkau perbolehkan keluar dari rumah untuk mengikuti jihad fisabilillah, dan yang kemudian engkau jaga keluargamu, anak-anaknya, engkau suapi mereka, engkau jaga sampai suamimu kembali, itulah adalah pahala yang sama didapati oleh suamimu. Artinya apa? Kesetaraan nilai itu nyaris bisa kita dapatkan sekalipun tidak dengan peran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulanal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat segenap sivitas akademik Unusida yang kami hormati, kami muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Berharap dengan tabarruk terhadap bulan Ramadan, semoga kita bersama bisa meraih apa yang dikehendaki oleh Allah. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan 40 hadis yang menjadi prinsip dasar Nahdlatul Ulama, di mana keterangan yang ada di dalam hadis tersebut adalah disadur dari kitab At-Tibyan fi Nahyi Al-Muqata'atil Arham wal Ikhwan. Hadis yang kita sampaikan pada siang hari ini adalah hadis yang ke-6. Alaikum minal a'mali ma tatiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Yang artinya, tetaplah kalian untuk selalu beramal atau berusaha, karena demi Allah, Allah tidak akan bosan atau memberi pahala sampai kalian merasa bosan untuk beramal. Hadis ini salah satunya adalah kedapatan asbabul wurud yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapati Siti Aisyah yang sedang ada tamu seorang perempuan. Kanjeng Nabi ketika masuk ke ruangan Siti Aisyah, Kanjeng Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Dijawab oleh Siti Aisyah, "Hadhihi fulanah." Ini namanya si fulanah. Tetapi Siti Aisyah pada waktu itu tidak hanya menyampaikan namanya, melainkan Siti Aisyah menyampaikan bahwa perempuan ini, wahai Rasul, orang yang banyak sholatnya, begitu. Orang banyak ibadahnya. Tetapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru Kanjeng Nabi tidak mencari tahu siapakah yang bagaimana, tapi justru Kanjeng Nabi menyampaikan, jangan begitu, begitu artinya, jangan begitu. Mengapa demikian? Ternyata di dalam salah satu ibarah itu disampaikan bahwa sebenarnya Rasulullah ketika menyampaikan hal itu berarti Rasulullah tidak menghendaki bahwa Siti Aisyah menceritakan kebolehan dan apa yang menjadi kelebihan orang tersebut di dalam beribadah. Jadi Siti Aisyah maunya itu adalah menceritakan bahwa perempuan ini banyak melakukan sholat, wahai Kanjeng Nabi. Ternyata oleh Kanjeng Nabi, ukfufina, cukup sampai di situ saja. Tidak perlu kita menceritakan pada yang lain, untuk pada segmen yang lain, begitu. Ya. Apa yang dimaknakan dalam hadis Kanjeng Nabi ini?
Sebenarnya Siti Aisyah tahu bahwa perempuan ini banyak ibadahnya. Tetapi yang tidak perlu, yang kedua adalah untuk menyampaikannya bahwa ia adalah banyak ibadahnya. Yang kedua, menggambarkan bahwa perempuan itu adalah syarat dengan hasrat yang tinggi untuk melakukan ibadah. Yang kemudian oleh Kanjeng Nabi disampaikan, alaikum minal a'mali ma tatiqun. Yang engkau mampu aja yang harus engkau lakukan. Bahkan kalau kita mengaitkan hadis ini adalah sesuai dengan hadis yang nomor 5. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in khalla. Tidak perlu banyak, meskipun itu sedikit, tetapi adalah rutinitas atau istiqomah. Wa in khalla, sekalipun itu sedikit. Ini bukan berarti bahwa Rasulullah itu menghendaki kuantitasnya, tetapi bagaimana kuantitas itu nantilah yang akan berdampak untuk menunjukkan kepada dia bisa istiqomah atau rutin, yang bagaimanapun istiqomah itu nanti yang lazimnya akan melahirkan nilai yang berbeda, bahkan salah satunya adalah menuju kepada karomah itu. Jadi itu. Bahkan kalau saya temukan lagi di dalam syarahnya, mengapa Kanjeng Nabi menyampaikan sudah cukup, yang sesuai dengan kemampuan itu aja yang harus engkau langgengkan begitu. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika masa muda dia begitu semangatnya, tetapi yang pada waktu dia mulai dikurangi kemampuan oleh Allah Ta'ala, salah satu syarahnya itu begitu, justru yang terjadi adalah wa fil mustaqbali fala tudimuhu. Kamu semangat untuk hari ini gitu. Tetapi kalau suatu saat kamu nanti tidak mampu lagi untuk melanggengkannya, sehingga ternyata ini merupakan salah satu arahan Kanjeng Nabi, perlu berlatih untuk bagaimana nilai itu adalah tetap ada sekalipun sedikit, tetapi justru sedikitnya itu akan menjadi sebuah rutinitas kita. Bahkan ngeten Ustadz, yang dikhawatirkan itu lagi adalah apa? Wa kallafa nafsah, memaksakan dirinya, memaksakan diri kita untuk mencari intensitas bukan kualitas gitu. Yang dicari adalah justru banyaknya ibadah, tidak kualitas ibadahnya. Malah yang terjadi apa? Malat wa qallat, bosan dia akan mengalami kebosanan, wa qallat, dan akan malas-malesan. Maka yang terjadi apa? Inhasarat wa qata'at, merugikan dirinya, wa qata'at, dan terkadang kita wis gak usah kadek ngono, wis kadang kesel, kadang malat wa qallat, bosan, bahkan yang kemudian adalah bermalas-malas. Itu hadis yang pertama. Jadi alaikum minal a'mali ma tatikun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Tetaplah untuk selalu beramal karena Allah amal perbuatannya, Allah tidak akan bosan untuk memberi pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Ini artinya Allah memberikan keleluasaan seluas-luasnya yang terbatas. Tetapi ternyata ini hadis ini adalah mengemukakan bahwa manusia itu pun sekalipun dia ini adalah syarat dengan keinginan yang besar untuk berbaik dan beramal, tetapi yang dikhawatirkan akan menyemai sebuah kebosanan itu. Jadi kebaikan itu pun akan berhadapan dengan kebosanan. Ini kalau kita lihat secara tekstualitas daripada hadis ini. Itu. Para ustadz yang kami hormati, kami muliakan. Yang kedua adalah kullu ma'rufin sadaqah waddalu ala khair kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighathatal malhuf. Ada beberapa redaksi hadis. Ada beberapa redaksi hadis itu salah satunya adalah bukan ighathatal malhuf tetapi ighathatal lahfan. Kemarin saya sempat berdiskusi kaitannya dengan takhrijul hadis. Karena kalau kita melihat takhrijul hadis, saya contohkan, setiap para imam, para perawi-perawi itu akan berbeda dari mana sanad itu ia temukan, begitu.
Dari mana sanad itu tidak temukan? Ketika sanad ini berbeda, maka salah satu takhrij para ulama-ulama fikih pun itu akan ada berbeda. Saya contohkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu takhrijnya sampai 7 imam. Ada yang menegahkan tentang bagaimana jihad, ada yang kemudian bagaimana dengan niat talak, kemudian bagaimana dengan niat hijrah, bagaimana dengan kemudian dengan nikah, bagaimana dengan macam-macam. Jadi satu hadis itu bisa jadi takhrijnya sampai 5 sampai 7 dan lain sebagainya itu. Ya. Yang dikemukakan oleh ulama kita salah satunya adalah rawahu ad-Daruqutni wa Ibnu Abi Dunya, itu kullu ma'rufin shadaqah wa dalu ala khairi ka fa'ili wallahu yuhibbu ighatal malghuf. Setiap perkara yang baik itu bernilai sedekah, dan orang yang menunjukkan atas kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya. Dan Allah tidak suka menolong orang-orang yang prihatin, dan Allah suka menolong orang-orang yang prihatin. Wallahu yuhibbu ighatal malhuf. Ya. Para mustami'an yang kami hormati, kami muliakan, kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang baik adalah merupakan nilai sedekah. Mengingatkan ada salah satu hadis yang terkait dengan Sahabiah Asma. Sahabiah Asma itu pernah datang dengan segerombolan perempuan sowan kepada Kanjeng Nabi, yang sifatnya ini adalah tuntutan. Jadi kalau bahasa saya adalah mereka pernah demo kepada Kanjeng Nabi, tetapi demonya adalah dengan cara terhormat itu. Jadi Sahabiah Asma itu pernah sowan kepada Kanjeng Nabi dengan beberapa perempuan-perempuan. Bukan klarifikasi, tetapi menuntut kepada Kanjeng Nabi yang bahasanya begini, eco nggih Kanjeng Nabi, yang jaler niku weco Kanjeng Nabi. Mudah sekali untuk mendapatkan reward dari Allah. Jihad fisabilillah, perang, opo didik, dia membawa senjata dan lain sebagainya. Ketika dia wafat, mati syahid, mlebu swarga begitu. Itu identifikasi yang didapati oleh para perempuan-perempuan sahabiah. Tetapi yang akan ia soalkan kepada Kanjeng Nabi itu adalah bagaimana perempuan ini juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses kepahalaan, dan mudahnya dia untuk mendapati yang mudah didapati oleh para laki-laki itu. Jadi ini adalah perempuan-perempuan hebat. Dia tidak nyoal tentang bagaimana nilai dirinya, tetapi dia menyoalnya agar ia mendapatkan kesetaraan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kemudian dari situ Kanjeng Nabi nggak orang laki-laki itu untuk begini dan begitu, mudahnya sekali dia berjihad, kemudian kalau dia mati adalah mati syahid, surga dan lain sebagainya. Akhirnya Kanjeng Nabi mengarahkannya apa? Ketika suamimu engkau izinkan, engkau perbolehkan keluar dari rumah untuk mengikuti jihad fisabilillah, dan yang kemudian engkau jaga keluargamu, anak-anaknya, engkau suapi mereka, engkau jaga sampai suamimu kembali, itulah adalah pahala yang sama didapati oleh suamimu. Artinya apa? Kesetaraan nilai itu nyaris bisa kita dapatkan sekalipun tidak dengan peran yang sama. Ini. Makanya ini adalah salah satu bukti muadalah Allah, sekalipun adil itu tidak sama, tetapi kesetaraan nilai akan senantiasa didapatkan oleh kita. Ini mudahnya kullu ma'rufin shadaqah. Al-ma'ruf, segala sesuatu yang baik. Al-ma'ruf. Kemarin kita nyoal tentang mu'asyarah bil ma'ruf wal mu'asyarah bil jamilah. Kalau mu'asyarah wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu dalam salah satu kajian tafsirnya itu menggunakan kalimat ma'ruf, berpergaulan secara ma'ruf. Karena ada kesamaan agama, ma'ruf. Tetapi beda dengan mu'asyarah bil jamilah. Ada istilah mu'asyarah bil jamilah itu kaitannya adalah ketika kita melakukan muamalah dengan orang yang berbeda iman.
Jadi ketika jenengan kali kula dengan sesama seagama Islam itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan kalimat ma'ruf. Tetapi yang kemudian kita dengan orang yang berbeda iman adalah mu'asyarah bil jamilah. Ini saya konotasikan lagi. Ada amal soleh, ada amal khair. Amal khair itu adalah amal yang baik yang dilakukan oleh orang yang tidak didasari oleh iman kepada Gusti Allah. Amal khair. Tapi kalau amal soleh, salah satu perbuatan baik karena didasari oleh keimanan kepada Gusti Allah. Sehingga kalau panjenengan kali kula ini adalah orang-orang muslim, maka nyaris apapun perbuatan kita adalah saleh wa salihah, begitu. Karena didasari oleh keimanan kepada Gusti Allah. Nah, kullu ma'rufin shadaqah. Ma'ruf itu relatif. Sedekah itu apakah merupakan sebuah nilai? Karena sebenarnya kalau kita kembalikan lagi kepada sedekah itu, mengapa ada istilah sedekah? Karena nyaris dengan kalimat as-sidqu, kita mempercayai bahwa sebenarnya apa yang menjadi perbuatan kita itu adalah bernilai baik, begitu. Bernilai baik. Kita percaya, begitu. Makanya as-sadaqatu was-sidqu, begitu. Jadi ada kaitannya. Kalau ini kita kembalikan lagi kepada muqayyisul lughah, bahwa sebenarnya mengapa orang itu gelem sedekah, mengapa orang itu gelem melakukan jariyah, mengapa orang itu kembali gelem jariyah? Karena dia percaya bahwa Allah menjanjikannya adalah dengan as-sawabu, ganjaran. Karena kekuatan kepercayaan inilah yang terkadang mendorong panjenengan kali kula meskipun senyap tanpa kemudian diapresiasi, kemudian tanpa kemudian dipublikasi, karena kita percaya, sehingga dengan kepercayaan itulah yang mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun tidak semuanya kebaikan itu berujung kepada apresiasi dan penghormatan. Itu kullu ma'rufin shadaqah wadalu ala khair kafa'ilihi. Ki enak sekali bagi panjenengan kali kula gak melok ngelakoni tapi untuk ganjarane, tapi bandingannya kalau kita menemukan ada dosa jariyah juga, begitu. Ada dosa jariyah. Kalau ad-dalu ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan itu adalah seperti orang yang mengerjakannya, maka mungkin sekali wad-dalu ala syai' kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kejelekan pun dia juga mendapatkan imbasnya, gitu. Makanya saya kuat sekali memahami bahwa hidup itu adalah sebuah sistem, dan apapun yang ada pada kita adalah merupakan dampak sistemik, begitu. Karena yang terjadi seperti itu, mengapa kemudian kita perlu menjaga muamalah bil ma'ruf, mengapa kita perlu bermuamalah bil jamilah, itu karena begitu. Wallahu yuhibbu ighahatal malghuf, karena Allah suka menolong orang-orang yang prihatin. Nah, keprihatinan ini yang bagaimana yang ditolong oleh Gusti Allah? Apakah prihatin itu menunjukkan salah satu bukti ketidakrelaan kita terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah? Kalimat prihatin susah itu berbagai macam. Ada al-humum, ada al-hazn. Itu. Ada yang bukan khasyah, wahsyah, keprihatinan, begitu. Jadi itu wa kullu nafaqah, bahkan wa kullu nafaqatin anfaqwa al-muslim, apapun nafkah yang panjenengan berikan kepada keluarga itu juga merupakan sedekah. Ini adalah merupakan salah satu hadis ikhbariyah, hadis yang memberitahukan kepada kita bagaimana panjenengan kali kulon itu kagungan semangat, meskipun terkadang apa yang kita berikan itu tidak mendapatkan apresiasi, bahkan terima kasih, gitu kan. Itu duduk urusan kita, gitu ya. Nah, ketika tidak ngurus, itu bukan urusan kita, berarti sejatinya panjenengan kali kulon hanya mempercayakan nilai itu adalah bukan bernilai di hadapan makhluk Allah, tetapi kita percaya bahwa nilai itu adalah yang berhak menentukan adalah Gusti Allah. Ini makanya belajar tanpa syarat ini kenapa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
fa illam yastati'u fa bilisanih fa illam yastati'u fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Yang dimaksudkan ini adalah dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu maka rubahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu dengan lisan maka ingkarlah dengan hati, dan yang demikian itu adalah lebih lemahnya iman. Itu. Kita memang tidak mungkin gelem diarani orang yang lemah. Ini nggak mungkin panjenengan kali kula purun dipun praastani orang-orang yang lemah. Itu. Nah, tetapi kenyataannya di dalam hadis ini sekalipun adhaf itu diartikan al-adna, yang terbawah. Itu. Yang terbawah. Nah, namanya yang terbawah berarti rating yang terbawah. Tetapi bagaimanapun juga meskipun itu yang terbawah, yang ternilai, yang terlemah, tetapi tetap bernilai gitu. Nih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini saya menulis nyuwun sewu itu. Saya kalau wingi itu mau ngaji ke jenengan itu bener-bener saya rodok gak percaya diri, masa aku ngaji ngarepe dosen-dosen, wong aku dhewe ya butuh ngaji dari panjenengan semuanya. Tapi akhirnya saya meyakini apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, ma bakhiltu fil ibadah wa ma istankaftu 'anil istifadah. Dengan cara bersinergi, meskipun kita berbeda, tetapi justru saya temukan energi dalam perbedaan. Itu. Oh, no. Nggih. 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 Nggih nyemanggaken gitu. Nggih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu. Nyun sewu. Kalau saya menjelaskan itu kalau dulu itu biriwayah. Walaysa bidiroyah. Saya kasih kesempatan dulu untuk bebas dulu akal saya. Itu. Sekalipun kita nanti harus dibatasi dengan ta'abudiyah. Jadi teks memahami sebuah nakli itu ada dua versi. Ada ta'akuli atau nadhari. Karena memang ada kaitannya antara akal dengan iman. Berapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena salah satunya adalah secara dicerna, secara rasional dia memahami yang kemudian melahirkan hidayah. Itu. Makanya ada ta'akuli, ada nadhari. Yang kedua adalah ta'abudi. Ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana sebagian sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi itu ketika orang-orang Yahudi itu memahami teks-teks kitabnya dan apalagi dikomparasikan dengan ayat Al-Quran, mereka justru menemukan cara mereka untuk mengotak-ngatik ayat-ayatnya. Kecerdasannya diparingi Allah Ta'ala melampaui batas ukuran daripada manusia yang pada lazimnya begitu. Tetapi diparingi dengan kecerdasannya, justru itu menjadikan dia makin menjauh dari kebenaran. Makanya tidak semua pemberian adalah penghormatan, itu di situ. Karena bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah justru akan menjadi bumerangnya. Diparingi akal pinter tetapi ngotak-ngatik. Makanya akal ikuti almoni, tidak ngakali ilmu. Itu kan di situ bahasanya. Nah, yang kedua ta'abudiyah. Mengapa kemudian ta'abudiyah? Karena daya akal kita ini adalah terbatas. Sehingga di dalam salah satu hadis itu al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Al-ilmu fil lisanil hujjah, dan yang kedua adalah al-ilmu fil qalbi wal qalbu fi nur. Artinya ilmu itu ada dua. Ada yang memang di lisan kita dalam rangka apa? Meneguhkan, begitu, meneguhkan sebagai alasan-alasan dasar. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan kepada orang lain kalau kita tidak bisa memberikan, tidak melalui lisan kita, sekalipun lisan itu adalah bisa melalui al-qalamu. Al-qalamu ahadul lisanaini. Pena adalah satu di antara lisan kita. Itu. Jadi ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu sekali lagi memahami teks-teks daripada dalil-dalil akli itu tidak cukup dengan daya akal kita secara nadhariyah, tetapi adalah karena kepercayaan
kepercayaan kita, sehingga saat ini tidak mampu, tetapi justru yang menerima adalah kehambaan kita untuk menerima kebenaran itu. Sehingga apa? Tumancep nang jerone ati. Makanya jenengan kali kula itu wangel wis ngenggokno wong kepercaya itu angel. Gak pati paham tapi percaya, wangel ngenggokno. Itu kan ini itu. Kita kalau menggunakan data-data autentik kaitannya dengan tumbuh berkembangnya memang begitu. Kadang uang kadung percaya ngalahno akale, kadung kedukuran akale sehingga dia tidak mempunyai rasa lagi begitu. Contohnya kaya orang cinta niku lho nggih. Wis kadung cinta niku yo nopo kena dirasionalkan begitu itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam tastati' fa bi lisanihi. Ini merupakan salah satu bahwa kita tidak bisa menyanggah lagi. Sebenarnya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tidak melihat jabatan dan melihat jabatan. Yang kebetulan sini saja, kalau engkau itu memiliki kekuasaan maka gunakan kekuasaanmu. Kalau engkau tidak mampu adalah dengan lesanmu. Apakah lesan ini memiliki kekuasaan? Tidak ada. Yang punya lesan adalah setiap orang yang berperan, peran apapun dong. Kita semuanya punya peran kok. Itu. Makanya melalui peran kita pun panjenengan kali kula senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang pertama adalah syarat dengan jabatan. Tapi kalau dengan lesan itu apakah harus punya jabatan? Tentu tidak, tidak bisa. Itu. Ini salah satu hadis yang meneguhkan bahwa tidak melihat siapa mereka, apa jabatanmu, apa peranmu, tetapi setiap muslim itu adalah niscaya dia orang yang amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Fa illam nastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, namanya juga kita membahasakan sesuatu yang sulit dicerna untuk orang lain. Fa illam tastati' fa biqalbihi. Artinya adalah kalau toh kemudian kita mentok tidak mampu untuk mengingatkan dan untuk mengarahkan itu tadi, maka nyaris harus kita ingkari dengan hati kita. Dan itu menunjukkan bahwa tingkatan iman yang terendah, bukan yang terlemah. Itu al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah bisa berkurang begitu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah hatta yaral munkara baina adh-dhahrinaynihim wa hum qatiruna 'ala an yankuruhu fala yunkirun. Fa idza fa'alu dzalika 'azzaballahu al-'ammata wal khassah. Ini saya melihat kaitannya adalah dengan surat Al-Anfal. Coba saya cari ini. Kula niki tulisan kula piyambak ini. Artinya saya mutolaah. Saya enggak suka dengan copy paste buka-buka itu. Saya enggak suka ngoten nggih. Enak tak delok ngene dhewe, gak kira mbojok kok buku itu. Sing mbojok itu kak ya kanca itu tah, begitu ya itu. Gitu kan gitu. Jadi memang betul. Jadi memang satu di antara teman kita yang tidak bisa membujuk awake dhewe itu adalah buku. Leres nggih. Nggih, apalagi ayang-ayang tambah ayang-ayangan begitu nggih itu. Itu. Saya terbawa oleh ngaji webinar sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya mengkorinahkan ngeten. Mengapa saya mantur korinah begini? Al-Quran itu adalah sifatnya ijmaliyah. Hadis adalah bersifat tafsil. Ijmal itu global, tafsil itu adalah terperinci. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran kadang dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran qorinatun bil Quran, ada Al-Quran qorinatun bil sunnah atau bil hadis itu. Hadis yang dijelaskan yang nomor 4 kalau bau itu ayat yang
barangkali match bahasa kita adalah wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini kalau panjenengan persani terjemahannya, sesungguhnya Allah, yang hadis tadi itu, innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum sebab perbuatan segelintir orang. Dan itu membenarkan bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada istilah dosa keturunan. Tidak ada istilah dosa keturunan. Tetapi mengapa saya matur bahwa hidup itu adalah sistemik? Hidup itu adalah syarat dengan sistemik. Ada dampak sistemik. Kebaikan dan apapun yang hari ini kita ada, karena tidak lepas dari beberapa kejadian-kejadian masa lampau yang itu ditorehkan oleh generasi kita sebelumnya. Saya lupa ayatnya, itu ada di dalam surat Al-Ahzab itu, wonten itu, At-Taghabun itu juga ya. Yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu ayatnya, panjang 4 dosi nanti itu di dalam ayat itu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum sebab perbuatan segelintir orang sampai mereka melihat kemungkaran di hadapan mata mereka, tetapi mereka tidak mau mencegahnya, padahal mereka mampu melakukan itu. Nah, ini sekali lagi, kula padosi itu salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau pada tradisi pondok itu nek ono kalimat radhiyallahu anhu itu panjenengan nyaut itu amin utawa radhiyallahu anhu. Karena niku donga. Itu donga. Jadi saya contohkan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu antara saya jawab amin begitu. Karena kula wastani kalimat amin itu adalah merupakan doa, dan salah satu hadis Nabi itu bahwa kita nggak ngerti sukses kita itu dari lisan siapa saat kita kemudian minta kita doa begitu. Ini. Sehingga panjenengan kali kula memiliki kekuatan yang amat sangat senyap. Itu. Kita punya rahasia, tapi sayangnya kita nggak ngerti di mana posisi rahasia kita. Gitu. Jadi hadis yang nomor 9 itu salah satunya dilatar belakangi oleh apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu begini. Rasulullah Muhammad SAW itu sedang menceritakan peristiwa yang pernah terjadi pada Bani Israel. Inna awwalu ma dakhala an-naqsu ala Bani Israil kana ar-rajulu yulqi ar-rajula. Jadi Rasulullah pada waktu itu menceritakan bahwa pernah terjadi pertemuan antara dua laki-laki di Bani Israil sing salah setunggalé niku wau itu dielingno aja nglakoni iki awakmu begitu. Nah, gitu. Ya hadhih ittaqillah ud'u ma tasna' ka'annahu la yahillu lak begitu. Hei konco, pedhiyo kon nang Gusti Allah. Wad'u ma tasna', tinggalkan apa yang kamu lakukan hari ini, li'annahu la yahillu lak, karena ini perbuatan tidak halal bagi kamu. Itu. Ya. Kemudian besok dia ketemu lagi, summa yalqahu minal ghaddi. Barang ketemu dengan perbuatan yang salah tetapi dia membiarkannya. Itu. Paham nggih? Itu. Kalau hari ini kula panjenengan ketemu kula salah jenengan ilingke, besok jenengan kepanggih malih kali kula, saya juga melakukan hal yang sama yang saya lakukan kemarin, tetapi panjenengan mengabaikannya. Kira-kira jenengan kali kula biasa kan ngeten, ala wis minta ilingno ngono kok kan gitu ta. Sik sepisan ae wis muni ala. Apalagi ping 3 kemudian disentak malah gak laula, begitu kan gitu. Itu. Falamma fa'alu dzalika daraba ilahun qulubu ba'dhum ba'dha.
Jadi Kanjeng Nabi pada waktu itu menceritakan, sehingga yang terjadi adalah ketika hal itu kemudian hanya sebagai formalitas dia mengingatkan, kalau itu terjadi maka justru Allah Ta'ala akan menutup hati mereka, yaitu yang dikatakan sebagai orang yang mengabaikan kebaikan. Jadi cukup aku doa sing api, iku tak liling sepisan, begitu bahasanya, begitu. Nah, ini yang kemudian Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, bahwa innallaha la yu'adzibu 'ammata bi'amalil khassah hatta yaru al-munkara bahna dharaihim wa hum qadiruna. Mampu untuk ngelingno tetapi kemudian dia tidak mampu. Ini karena apa? Apa karena dia wis rumangsa ngelingno, padahal yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu hanya sepisan ngelingno, yang kemudian dia mengabaikan yang kedua, bahkan yang ketiga kalinya hampir dia tidak menggubris sama sekali, begitu. Sehingga apa? Allah akan menurunkannya karena apa? Kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau hadis ini nyaris panjenengan kali kula tidak boleh membedakan siapa saya, siapa Anda, tetapi semua apapun yang ada pada kita adalah memiliki peran, yaitu karena didasari oleh kita adalah al-muslim wal muslimat. Tidak dibedakan oleh kelas sosial, melainkan adalah karena kita adalah muslim dan muslimah. Kita disamakan di dalam sisi agama, begitu. Sampai ngeten. Ketika hadis itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu ada salah satu sahabat itu yang mengatakan begini, yang menyatakan bahwa kalau apakah kami juga termasuk di dalamnya Kanjeng Nabi? Apa maksudmu? Kalau mereka termasuk orang-orang soleh, napa ya katut Kanjeng Nabi? Lu yo sih begitu. Artinya adalah bahwa ketika semuanya itu kemudian mengabaikan apa yang seharusnya dia lakukan dalam sisi kebaikan, maka justru itulah tidak menyelamatkan banyak orang, malah justru orang-orang soleh pun terperangkap atas apa yang diazabkan oleh Allah. Hanya sayangnya begini, saya menulisnya itu wattaqu fitnatan la tusibanna. Fitnah itu kalau di dalam tafsirnya At-Tabari itu al-adzabud dunyawi, siksaan dunia, termasuk napa? Al-amrad, berbagai jenis penyakit. Makanya kalau panjenengan pernah membuku tentang healthy dari Kanjeng Nabi itu, karyanya siapa, ulama siapa itu di Jawa Barat, itu apa biyen itu gak akeh macam-macam penyakit koyok ngeten kita, begitu. Itu. Ternyata salah satunya adalah diteguhkan adalah dengan al-adzab. Ini adalah sebuah bentuk siksaan dunia, kal amrod. Kemudian termasuk al-qahtu. Al-qahtu itu salah satunya itu adalah minyak goreng larang itu. Minyak goreng larang, gula larang, belas larang, begitu. Kadung mahar di murahno dibayar SPP ini gak iso bayar, begitu. Itu. Wattirabul ambal, watasallutu zulmah, dikuasai oleh penguasa yang zalim. Wa adamul aman, ketidakadanya rasa aman itu juga merupakan sebuah bentuk azab. Semoga panjenengan kali kula diparingi Allah Ta'ala ma'unah. Saya tidak mengatakan hidayah, tapi kita butuh ma'unah. Yang kedua adalah butuh taufik. Apa perbedaan? Kalau at-taufik adalah kesuksesan karena kita sebelumnya sudah mempersiapkan, tetapi kalau ma'unah adalah tiba-tiba kita diselamatkan karena sejatinya adalah kita tidak ada persiapan. Wallahu muwaffiquna bila ilmin nafi' wal mubarakati fi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.